Halo guys, jadi kita sekarang ada di Pura Ulundanu. Nah, ini tuh salah satu wisata yang ada di Bali, tepatnya di pegunungan dekat Bedugul, Kabupaten Tabanan. Nah guys, jadi Pura Ulundanu ini merupakan candi air besar yang ada di Bali, Indonesia. Keunikan dari Pura Ulundanu Beratan ini adalah karena salah satu bagian pura berada di tengah danau Beratan, memberi pesona daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Nah, keunikan ini menjadi suatu spot foto yang bagus sekali bagi para wisatawan yang berkunjung, guys. Jadi hari ini kita ke Pura Ulundanu akan mewawancarai salah satu beli di sana. Yang kita wawancarai ini adalah seputar tentang kewirausahaan di Pura Ulundanu. Penasaran gak sih? Tonton sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Project P5 dari SMA Negeri 10 Bandung. Di sini kita akan melakukan sebuah wawancara bersama narasumber kita yang ditemui di Pura Ulundanu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dina Ramkira. nama saya Ajeng. Nama saya Insani Wafinashwa. Nama saya Sila Irawan. Dan saya Mr. Black. Lagi, yuk, apalagi nih yang mau iniin? Jadi pertama tuh aku mau tanya, Aha. Pura Ulundanu itu sebenarnya awalnya tuh tempat apa sih gitu, sampai bisa jadi banyak wisatawan kayak sekarang kayak gitu. Oke, pura ini adalah merupakan pertama-tama itu pura Subak ya, yang udah lama banget, kira-kira diperkirakan abad 17 itu sudah ada. Terus kegiatan utamanya adalah untuk menghidupi warga masyarakat yang di bawah, khususnya warga masyarakat petani. Namanya juga Subak kan sistem pengairan di Bali, salah satu sumbernya adalah kawasan di Pulau Ulundanu, Belakang Budi Bali ini seperti itu. Terus kenapa bisa jadi seperti ini ya, semenjak aktivitas pariwisata tahun 60-an itu menjadi salah satu primadona untuk pendapatan masyarakat yang ada di Bali berkaitan dengan ekonomi kreatif yang sekarang lagi booming-boomingnya. Tapi kalau dulu ini masuk dalam program Menteri Pos dan Telekomunikasi atau Menpora Postal pada waktu itu, sampai dengan era peruntuhan dari Orde Baru ya, tahun 1995-98 seperti itu. Dan kawasan ini menjadi boomingnya beberapa waktu belakang ini, tahun 2000-an lah kira-kira, hype-nya di mana domestik banyak datang ke Pulau Bali seperti itu. So, apa lagi? Aku mau tanya lagi nih, di Pulau Ulundanu sendiri itu kan udah pasti karena sekarang banyak wisatawan, pasti menyediakan berbagai macam wirausaha tuh, misalnya kayak makanan dan lain-lain. Kalau yang Beli tahu sendiri, apa sih yang paling terkenal di sini gitu? Oke, kalau era awal ya, era tahun 2000-an itu di sini terkenalnya dengan stroberi, ya stroberi. Karena di areal luar daripada kawasan pura ini adalah perkebunan stroberi yang sangat-sangat luas. Terus jagung, nah karena dulu terkenal dengan jagung kuningnya, nah itu ada di di pasar yang ada di sana, itu biasanya orang yang namanya jagung. Terus sayur mayur, itulah komoditi utama di kawasan ini. Dan di samping itu juga karena kawasan ini merupakan agro pertanian, maka banyaklah kawasan-kawasan di setelah era tahun 2000-an tersebut mereka membuka usaha di bidang agroindustri yang nantinya bisa menunjang sektor pariwisataan di sini. Selain juga masyarakat di sini mereka menyatukan dengan coffee shop.
kopi-kopi itu. Nah, itu banyak banget nih sepanjang arah menuju dari atas ya, dari apa namanya, dari Danau Tamdingan Buyan sampai dengan nanti di bawah sana itu kopi shop banyak banget, sehingga inilah yang membantu perekonomian ya, yang banyak penduduk bisa hidup dari sana. Terus di samping itu juga dengan adanya perkembangan industri pariwisata memberikan dampak positif bagi wirausaha ya, bagi masyarakat di sini. Dan di samping itu juga banyak tuh teman-teman kita tuh yang fotografer keliling. Oh iya. Nah, kan fotografer keliling tuh banyak banget di sini. Itu juga menjadi salah satu dampak positif bagi mereka menjual jasa di bidang sinematografi dan fotografi untuk mereka mendapatkan hasil yang sangat lumayan lah bagi mereka seperti itu. Dan di samping itu bagi para ini juga apa namanya, penyewa bebek-bebekan, nah itu sama dayung sama juga but, karena ini kan danau. Nah, sehingga sektor pariwisata berkaitan dengan sektor penunjang dari pariwisata tersebut, adanya koperasi yang membantu mereka dalam bidang usaha-usaha kewirausahaan mereka seperti itu. Jadi secara nggak langsung itu dengan adanya tempat ini yang dibuka semakin luas, semakin banyak juga buat yang lain, buat warga-warganya, perekonomian juga terbantu kayak gitu. Satu lagi, kalau boleh tahu yang mengelola tempat ini itu siapa? Kalau untuk kawasan pura dan areal kiri kanan kita ini, itu ada namanya DTW, Daya Tarik Wisata. Di sana ada pengelolanya, restoran juga ada ya. Jadi di sini kayak satu wadah perkumpulan gitu, tapi dibentuk oleh desa adat. Nah, sehingga pengelolaan itu semuanya dikontribusikan kepada desa adat. Terus juga masyarakat yang dipekerjakan juga masyarakat sekitar sini dengan berbagai macam etnik, suku dan golongan. Tidak Hindu saja, tapi Islam ada, Kristen ada, semuanya menyatu, dan itu semuanya ada dalam paguyuban atau wadah Daya Tarik Wisata Pura Ulun Danau Baban Budugur itu namanya. Dan itu sudah berbadan hukum deh, ada di Berarti sudah resmi gitu ya? Resmi, maka disebutlah DTW, Daya Tarik Wisata seperti itu. Dan di samping itu mereka juga bisa memungut biaya. Nah, itu utamanya karena udah berbadan itu ya. Legal, hukum resmi. Di sana juga ada badan pengawasnya juga ya untuk kontribusi berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran dana yang ada di kawasan ini seperti itu. Satu hal yang utama di sini bagi kita yang melakukan persembahyangan masuk ke areal kawasan Pura Ulun Danau ini free. Tidak dikenakan biaya. Tapi kalau kami pemandu wisata, adik-adik yang berwisata ke sini itu dikenakan tiket masuk. Antara kita domestik dengan yang asing itu lumayan gapnya. Ya, kalau kita kisarannya 50 ribuan, kalau asing itu kisaran sekarang 75 sampai 100 ribu. Nah, ini mereka harus mempertahankan. Itu daya tarik untuk mendapatkan income pemasukan bagi desa di sini. Ada lagi, Neng? Apa ya? Sisil ada? Gitu, belum. Mas. Udah aja? Udah sih. Cukup? Oke. Makasih udah mau menyempatkan waktunya untuk kita tanya-tanya di tengah-tengah kesibukannya. Dan terima kasih juga karena jawabannya juga membantu kita ya. Jadi kita jadi semakin tahu tempat itu seperti apa, ada apa aja, dan lain-lain. Mungkin harapan Bapak tentang tempat ini ke depannya. Kalau kami selaku pemandu wisata sih menginginkan supaya DTW di sini meningkatkan ya berbagai macam prasarana, baik itu infrastruktur dan sebagainya, supaya di kedepannya masyarakat yang berkunjung ke sini bisa nambah lagi. Yang pertama, yang kedua juga mempertahankan apa yang mereka sudah buat, sudah mereka ciptakan, atau supaya nanti tidak ada downgrade-nya, penurunan daripada kualitas yang sudah mereka ciptakan sekarang ini. Seperti itu sih kalau dari kami ya, pemandu wisata dan masyarakat di Pulau. Sekian. Terima kasih banyak. Depan. Jadi sekian video wawancara dari kami, dan terima kasih kepada Pak Black karena sudah menyempatkan waktunya untuk kita wawancara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.